brother. Where we gonna go? Qatar. Okay. Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Banten. Welcome to Jakarta. Wilujeng siang, nami kulo Mas Ganteng Sheng. Semangat timnas Indonesia. Indonesia! Indonesia! Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group A. Mengintip kedalaman lini tengah timnas Indonesia jelang versus Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Sebanyak 24 pemain telah masuk daftar pemanggilan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia menghadapi ajang FIFA Matchday bulan September 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi laga FIFA Matchday pada 8 September bersua Turkmenistan. Laga itu rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 24 pemain ini akan berkumpul mulai tanggal 4 September mendatang. Pada pemanggilan ini juga ada pemain-pemain yang saat ini tengah bermain di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Jeongnam Dragons, Sandy Walsh, KV Mechelen, Jordi Amat, Johor Darul Teazim, Shane Patinama, Viking FK, Sadil Ramdhani, Sabah FC. Menariknya, ada 3 pemain yang baru pertama merasakan pemanggilan ke skuad timnas Indonesia senior. Mereka adalah Aji Kusuma, Rian Kurnia, dan Wahyu Prasetyo. Selain itu ada pula pemain yang melakukan comeback ke timnas Indonesia. Ada Egy Maulana Fikri, Adam Alis, dan Nade Argawinata yang kembali bisa mendapatkan panggilan ke skuad Garuda. Satu di antara hal yang menarik adalah komposisi lini tengah timnas Indonesia dalam pemanggilan ST kali ini. Daftar skuad timnas Indonesia. Daftar 24 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023. Kiper, Nadeo Argawinata, Syahrul Trisna, Reza Arya Pratama Bek, Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, Fahrudin Arianto, Edo Febriansyah, Andi Setio, Wahyu Prasetyo, Yance Sayuri, Shane Patinama, Sandy Walsh Gelandang, Yakob Sayuri, Rian Kurnia, Rahmat Irianto, Mark Klok, Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, Adam Alis, Stefano Lillipali, Ricky Kambuaya penyerang, Dendi Sulistiawan, Aji Kusuma, Dimas Drajat. PSSI beberkan jadwal Rafael Struijk, Elkan Bagot, hingga Ivar Jenner tiba di Solo untuk bela timnas U23 Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji, mengungkapkan jadwal para pemain yang berkarier di luar negeri seperti Elkan Bagot, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner tiba di Solo, Jawa Tengah. Seperti diketahui, ketiga pemain ini mendapat panggilan dari pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas U23 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Elkan Bagot, Rafael, hingga Jenner memang dipanggil dengan harapan dapat meningkatkan kualitas skuad Garuda Muda. Apalagi dalam ajang ini, timnas U23 Indonesia juga ditargetkan meraih hasil maksimal, sehingga nantinya tim asuhan Shin Tae-yong ini bisa melaju ke babak selanjutnya yakni Piala Asia U23. Untuk tim yang bisa lolos dan tampil di Piala Asia U23 nantinya berpeluang besar untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2023. Oleh karena itu, untuk menghadapi ajang ini Shin Tae-yong pun memanggil para pemain terbaiknya. Nama-nama pemain yang berkarier di luar negeri seperti Rafael Struijk, ADO Den Haag, Ivar Jenner, FC Utrecht, dan Elkan Bagot, Ipswich Town, pun dipastikan bisa membela timnas U23 Indonesia. Tak hanya mereka, beberapa nama pemain yang berkarier di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, KMZK Deinze, dan Pratama Arhan, Tokyo Verdy, pun dipastikan bisa bergabung dengan timnas U23.
Indonesia, Sumarji memastikan untuk 5 pemain ini memang tidak ada masalah dan bakal bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Ia bahkan memastikan Rafael hingga Marcelino bakal bergabung dengan tim Merah Putih tepat waktu. Sumarji mengatakan bahwa para pemain ini bakal tiba di Indonesia pada 4 September 2023. FIFA Matchday mengulas 5 pemain naturalisasi di Timnas Indonesia yang disiapkan menghadapi Turkmenistan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil sebanyak 24 pemain dalam FIFA Matchday periode September 2023. Garuda akan menghadapi Timnas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, 8 September 2023. Para pemain ini akan dikumpulkan untuk menjalani pemusatan latihan atau training center, TC, pada Senin, 4 September 2023. Agenda TC digelar di Surabaya, Jawa Timur. Sederet nama yang disertakan dalam laga persahabatan ini merupakan langganan Timnas Indonesia plus beberapa pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri. Adapun dari 24 pemain, 5 diantaranya berstatus pemain naturalisasi. Mereka adalah Stefano Janje Lillipali dari Borneo FC, Jordi Amat Maas, Johor Darul Teazim FC, Shane Elian Jai Patinama, Viking FK, Sandy Henny Walsh, KV Mechelen, dan Mark Anthony Klok, Persib Bandung. Kehadiran pemain keturunan tentu akan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Kemampuan serta pengalaman mereka sangat dibutuhkan di skuad Garuda. Nama pertama ada Stefano Lillipali. Gelandang serang kelahiran Arnhem, Belanda itu total memiliki 29 caps di Timnas Indonesia senior. Kehadiran Jordi Amat membikin lini belakang Timnas Indonesia makin solid. Sejak dinaturalisasi pada November 2022, bek kelahiran Spanyol itu langsung jadi andalan di jantung pertahanan Garuda. Bisa dibilang, Jordi merupakan pemain kesayangan Shin Tae-yong. Selanjutnya ada Shane Patinama. Sama seperti Jordi Amat, Shane juga berposisi back. Pemain berdarah Belanda itu dikenal sebagai fullback ofensif. Dia banyak bermain di kiri pertahanan dan tidak jarang dipasang sebagai gelandang. Shane Patinama mendapatkan caps di Timnas Indonesia senior ketika berjumpa Argentina di FIFA Matchday edisi Juni 2023. Saat itu, dia bermain selama 45 menit dan digantikan Pratama Arhan di babak kedua. Duel kontra Timnas Turkmenistan akan menjadi laga spesial bagi Sandy Walsh. Sebab, sebelumnya dia sudah 3 kali gagal menjalani debut bersama Garuda karena berbagai alasan, yang terakhir ada Mark Klok. Untuk pemain yang satu ini telah menjadi andalan Shin Tae-yong sejak mengawali debut pada 2022 lalu. Gelandang berusia 30 tahun itu sudah mencatat 15 pertandingan dan mencetak 4 gol buat timnas senior. Pada laga kontra Turkmenistan, Mark Klok diprediksi masih akan menjadi andalan pelatih asal Korea Selatan. Kekuatan Timnas Indonesia U23 dipastikan akan bertambah di babak kualifikasi Piala Asia U23. Hal ini tak lepas dari tambahan 2 pemain naturalisasi terbaru yang dimiliki oleh Indonesia, yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang diplot oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda Muda di babak kualifikasi ini. Rafael Struijk yang berposisi sebagai sayap kiri atau penyerang, memang sejauh ini menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu mengisi pos kekosongan lini serang Timnas Indonesia dari penyerang yang haus gol. Memang, saat ini posisi penyerang Timnas Indonesia U23 memiliki Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, namun Struijk memiliki kelebihan tersendiri dari segi pengalaman bermain di kompetisi benua Eropa dan fleksibilitas permainan. Pemain yang kini membela ADO Den Haag tersebut selain bisa dipasang sebagai ujung tombak, juga bisa dipasang sebagai sayap serang, sehingga bisa saja nantinya dia dikolaborasikan dengan Ramadan Sananta atau Hoki Caraka di Timnas U23. Sementara Ivar Jenner, yang kini membela FC Utrecht U21, memiliki posisi bermain yang berbeda dengan Struijk. Pemain berusia 19 tahun tersebut memiliki tipikal permainan sebagai pengatur lini tengah. Rafael Struijk dan Ivar Jenner satu tim, Timnas U23 siap goyang Piala Asia. Kekuatan Timnas Indonesia U23 dipastikan akan bertambah di babak kualifikasi Piala Asia U23.
Hal ini tak lepas dari tambahan 2 pemain naturalisasi terbaru yang dimiliki oleh Indonesia, yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang diplot oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda Muda di babak kualifikasi ini, akan mampu menggoyang perhelatan putaran final Piala Asia U23 karena keberadaan 2 pemain ini. Sebuah pernyataan yang tentu saja sangat mendasar, mengingat kualitas kedua pemain ini sudah tak diragukan. Logo Yoursai Haubei Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 14.09 WIB. Rafael Struijk dan Ivar Jenner satu tim, Timnas U23 siap goyang Piala Asia Fuad SP. Rafael Struijk dan Ivar Jenner satu tim, Timnas U23 siap goyang Piala Asia. Ivar Jenner dan Rafael Struijk saat menjalani prosesi pengambilan sumpah sebagai WNI, PSSI.org.